Oke, kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Di simulasi sebelumnya muncul soal yang bunyinya begini. Ada 3 benda A, B, C dengan luas penampang total berturut-turut SA, SB, SC. Masing-masing tenggelam di dasar bencana dengan kedalaman berturut HA, HB, dan HC yang penuh terisi suatu fluida sejenis. Terukur di sini bahwa katanya ya SA itu sama dengan SB, sedangkan SA itu lebih besar daripada SC. Ini yang kita ketahui pertama. Selanjutnya adalah HA, kedalaman benda A, itu lebih dalam daripada HB. Dan HA itu dia sama kedalamannya dengan HC. Nah, berdasarkan data-data ini tadi, kita dapatkan satu lagi tadi ya, fluida sejenis berarti rho atau massa jenis fluida itu sama. Poin 1, ini poin 2, ini poin 3. Nah, gaya tekan yang dirasakan masing-masing permukaan benda A, B, dan C berturut-turut adalah FA, FB, dan FC. Jadi nanti kita gambarkan seperti ini. Misalkan tadi benda A. Benda A itu kita umpamakan berbentuk balok seperti ini ya. Nah, ini benda A. Dia memiliki luas permukaannya berupa SA. Benda B, karena dia luas permukaannya sama dengan benda A, kita buat benar-benar identik seperti ini. Ini benda B. Dan benda C, karena benda C itu lebih kecil daripada benda A dan benda B, berarti kita umpamakan sebagai kubus setengah dari ini. Oke. Nah, ketiga benda ini nanti akan kita tenggelamkan ke dalam sebuah wadah yang diisi oleh fluida sejenis. Bebas fluidanya, yang jelas dia memiliki massa jenis yang sama. Nah, kalau kita tenggelamkan, posisinya nanti HA akan lebih dalam daripada HB dan HA akan sama dengan HC. Berarti kalau kita buat dua ketinggian seperti ini, dari dua kedalaman seperti ini maksudnya, benda A nanti akan berada di posisi yang dalam seperti ini. Ini A. Terus lagi yang sama dalamnya adalah C. Berarti benda C ada di posisi ini. Ingat, jadi ini ke sini, ini sama dengan HA sama dengan HC. Sampai di sini jelas. Selanjutnya, benda B akan ada di kedalaman yang lebih dangkal karena HA itu lebih dalam daripada HB. Berarti B kita letakkan di sini. Nah, jika sudah kita ilustrasikan seperti ini, kita akan lebih mudah mengetahui berapa besarnya, maksudnya bukan berapa besarnya ya, perbandingan besar gaya tekan yang dialami oleh permukaan benda tersebut. Nah, begini, untuk khusus benda yang berada atau tenggelam di bawah permukaan fluida atau air seperti ini, dia akan mengalami salah satu gaya yang dinamakan sebagai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh 3 hal. Di sini kita simbolkan sebagai pH, tekanan hidrostatis. Hal pertama yang mempengaruhinya adalah rho atau massa jenis fluida atau cairannya. Yang kedua adalah gravitasi. Yang ketiga adalah H, kedalaman. Jadi ketiga faktor ini nanti akan mempengaruhi berapa besar gaya tekan hidrostatis yang diperoleh setiap benda. Oke, karena gaya gravitasi di tempat ini kita bisa umpamakan sama, berarti kita bikin sini GA-nya sama dengan GB sama dengan GC. Begitu juga dengan rho. Rho A itu sama dengan rho B sama dengan rho C. Ini yang dialami ketiganya ya. Jadi kita bisa abaikan kedua faktor ini. Yang mempengaruhi selanjutnya adalah H. Yang menentukan adalah H atau kedalaman. Jadi untuk tekanan hidrostatis, semakin dalam sebuah benda berada dalam sebuah fluida atau sebuah cairan, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dialaminya. Berdasarkan gambar ini bisa kita lihat kalau posisi A dan C
ini berada jauh lebih dalam daripada B. Sehingga kita bisa lihat tekanan hidrostatis yang dialami oleh A itu akan jauh lebih besar daripada tekanan hidrostatis yang dialami oleh B. Begitupun juga tekanan hidrostatis yang dialami C akan lebih besar daripada tekanan hidrostatis yang dialami oleh B. Ini adalah faktor pertama. Nah, untuk selanjutnya kita bicara soal tekanan. Tekanan itu kita simpulkan sebagai P atau pressure. Kita akan membicarakan tentang F, gaya, dan luas permukaan total A. Jadi di sini semakin besar, kalau A-nya semakin besar, maka tekanannya akan semakin kecil. Kalau A-nya semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Kita lihat nih, ada dua benda A dan C berada di posisi kedalaman yang sama. Kita lihat luas permukaannya. A itu lebih luas daripada C. Ingat, semakin luas permukaan, maka tekanannya akan semakin kecil. Berarti P-nya ini akan kecil. Sedangkan ini semakin kecil luas permukaannya, maka P-nya akan semakin besar. Jadi dari sini kita bisa nambahkan faktor lagi. P, H, C itu lebih besar daripada pH A. Jika kita urutkan di sini, maka akan muncul urutan seperti ini. pH C, tekanan yang dialami oleh C itu akan lebih besar daripada tekanan yang diberikan pada benda A, akan lebih besar lagi daripada tekanan yang diberikan pada benda B. Urutannya harusnya seperti ini. Tetapi kalau di pilihan jawabannya belum ada, kita bisa anggap luas permukaan ini sebagai pengecoh, sehingga bisa juga ada kemungkinan kedua. Ya, ini F, maaf. Ini F, FA, FB, FC, FA, FB. Ini ada kemungkinan satu. Jika dia mengabaikan ternyata luas permukaan, maka bisa seperti ini. FA nanti akan lebih besar daripada FB, sedangkan FA itu bisa jadi sama dengan FC jika luas permukaannya tidak terlalu jauh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ya, silakan langsung tanyakan ke grup WA. Terima kasih.